Bunker ratusan miliar di rumah Sambo bukan hoaks. Aiman bikin kejutan besar. Inilah buktinya. Aiman menjelaskan dari lokasi sekitar situ, rumah itu mengatakan Ada uang. ada uang. Betul? Dan segala macam. Betul. Banyak yang meragukan itu. Dan termasuk pada beberapa produk jurnalisme, teman-teman mengatakan itu tidak Hoax valid. gitu ya? Hoax. Ya. Apa yang terjadi? Sebelum saya menjawab itu, saya yang bicara dulu. Bahwa Aiman selalu bekerja dalam 3 hal. Tadi Abang sudah sebutkan ya. Data, fakta, logika. Oke. Soal data dan soal fakta dulu. Ya, fakta ini saya dapat. Data dulu, sorry, mohon maaf. Soal data. Data ini saya bukan dapatkan dari 1 atau 2 orang. Banyak, termasuk internal kepolisian. Saya tidak perlu menyebutkan sumber saya. Soal fakta, ini yang kemudian disampaikan di berbagai informasi. Coret lah, karena faktanya mungkin bisa salah. Soal logika. Sebelum saya bicara masuk soal substansinya. Soal logika. Apakah mungkin ketika ada upaya penyuapan oleh Verdi Sambo yang disebutkan ke LPSK misalnya, lalu ke Richard Eliezer, tidak ada 1 rupiah pun uang yang disita? Apa iya? Itu pertanyaan. Saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Maruf menyadari sepenuhnya dan tidak sedikit pun menolak pemberian handphone merek iPhone 13 Pro Max dan uang yang dijanjikan oleh terdakwa Verdi Sambo bersama saksi Putri Candrawati tersebut yang merupakan tanda terima kasih atau hadiah karena saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Kuat Maruf telah turut terlibat merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Tabarat. Verdi Sambo itu duitnya sebanyak apa sih? Saat sidang Verdi Sambo disebutkan bahwa setelah membunuh Brigadir J, dia ngasih bawahannya iPhone 13 Pro Max. Itu pasti belinya cash kan? Gak mungkin pakai pay later. Gak mungkin ada momen di hidup Verdi Sambo di mana dia harus selfie sambil bawa KTP. Selain itu masih ada uang 2 miliar yang dia bagi-bagikan kepada para eksekutor. Kerasa banget ya, zaman udah beda. Sekarang dapat 2 miliar harus bunuh orang dulu. Waktu aku kecil, 2 miliar bisa didapatkan hanya dengan cara milih kotak atau tirai nomor 3. Masih banyak loh yang harus dibayar gara-gara kasus ini. Padahal, sebenarnya bisa nggak dibayar kalau nggak ada yang mati. Susah banget kayaknya ya nggak ngebunuh orang. Sumanto aja yang doyan makan orang, nggak bunuh orang loh. Verdi Sambo ini masih doyan soto sama rawon kan? Ngapain sih harus bunuh orang? Mau nutupin apa sebenarnya? Kalau dilihat-lihat, Verdi Sambo ini enteng banget ya ngeluarin duit miliaran. Kuasa hukum yang dia pakai sekarang juga pasti bayarannya mahal. Gak mungkin nasibnya kayak desainer freelance yang cuma dibayar terima kasih. Padahal menurut Indonesia Police Watch, seorang kadif propam harusnya hanya berpenghasilan sekitar 20 juta per bulan. Maka pertanyaannya, duit miliaran itu dari mana? Di dalam kasus Verdi Sambo tidak ada 1 rupiah pun yang disita. Nah, lalu di mana saya dapatkan itu? Saya dapatkan itu dari sumber saya yang tidak saya wawancara dan dari sumber saya yang saya wawancara. Siapa sumber saya yang saya wawancara? Dia adalah Albertus Wahyu Rudanto, salah satu komisioner Kompolnas. Ia menyatakan bahwa ada uang tersebut di dalam rumah Verdi Sambo di Jalan Bangka yang disebutkan disita oleh pihak kepolisian. Tapi jumlahnya bukan 900 miliar. Jumlahnya bukan ratusan miliar, belum tentu. Yang jelas ada uang di situ. Dan jumlahnya cukup besar. Untuk menuntaskan kerumitan ini harus melibatkan penyidik Angkatan Darat, Laut dan Udara dan PPATK. Karena biar bagaimanapun suka atau tidak mendengarnya, bukannya saya memuja-muja angkatan atau TNI, mereka ini terkenal disiplin, sportif dan apa. Kucing aja ditembak oleh jenderal, hukumnya tegas, apalagi manusia. Beda dengan polisi yang suka merekayasa kejadian. Kebenaran bunker ratusan miliar di rumah Verdi Sambo terbongkar. Ada uang tersebut di Jalan Bangka.
Dilansir demokrasi.id. Jurnalis Aiman Wijaksono menanggapi soal laporan investigasinya terkait banker ratusan miliar di rumah Verdi Sambo. Aiman mengaku mendapatkan sumber informasi soal banker tersebut dari banyak narasumber termasuk pihak internal kepolisian. Selain itu ada pula narasumber yang ia wawancara secara langsung dan ada pula narasumber yang tidak ia wawancarai. Adapun sumber yang ia wawancarai yaitu salah satu komisioner Kompolnas, Albertus Wahyu Rudanto. Albertus menyatakan uang tersebut ada di rumah Verdi Sambo di Jalan Bangka. Siapa sumber saya yang saya wawancara? Ia adalah Albertus Wahyu Rudanto, salah satu komisioner Kompolnas. Ujar Aiman di kanal YouTube Akbar Faisal, unggahan short yang tayang pada Kamis 20 Oktober. Ia menyatakan bahwa ada uang tersebut di dalam rumah Verdi Sambo di Jalan Bangka yang disebutkan disita oleh pihak kepolisian. Sambungnya, hanya saja jumlahnya tidak bisa dipastikan sebesar 900 miliar rupiah seperti rumor yang beredar. Tetapi jumlahnya dipastikan cukup besar. Informasi tersebut bahkan sudah dikantongi Aiman sebelum Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo mengatakan banker ratusan miliar itu hoaks. Tapi jumlahnya bukan 900 miliar. Jumlahnya bukan ratusan miliar, belum tentu. Yang jelas ada uang di situ dan jumlahnya cukup besar. Informasi itu di tangan Aiman dan Komisioner Kompolnas mengatakan itu sebelum polisi mengatakan bahwa itu hoaks, ujar Aiman. Selain itu, Kamarudin Simanjuntak, mental polisi buruk seperti mental ayam. Kuasa hukum keluarga mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak menyebut mental anggota kepolisian sangat buruk. Bahkan anggota kepolisian memiliki mental uang. Hal ini diungkapkannya dalam sebuah diskusi yang disiarkan melalui YouTube Oligarki Channel pada Rabu 19 Oktober 2022. Mental polisi itu sangat buruk. Kalau nggak dikasih uang, nggak mau kerja. Jadi mentalnya mental uang, ucapnya. Kamarudin menyamakan mental kepolisian seperti mental ayam yang bisa disetir apabila diberi pakan. Menurutnya, anggota kepolisian saat ini lebih mengabdi kepada mafia yang bisa memberikan banyak uang. Jadi mereka itu jadi budak-budak mafia, baik itu mafia tanah, mafia hukum termasuk mafia narkoba, judi online, tuturnya. Kamarudin menganggap situasi tersebut bisa terjadi karena gaji anggota kepolisian yang nominalnya begitu kecil, bahkan ada yang di bawah UMR. Akibatnya, bukannya mengabdi kepada masyarakat bahkan negara, kini anggota kepolisian dianggap Kamarudin lebih badut kepada mafia. Itu juga yang mengakibatkan banyaknya anggota kepolisian memiliki harta berlimpah bahkan melebihi seorang penguasa. Uang mereka itu, aset mereka itu rata-rata ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Ini kan ajaib, tegasnya. Kamarudin memberikan masukan agar gaji anggota kepolisian dinaikkan supaya bisa lebih fokus bekerja. Solusinya adalah kita harus rekrut kepolisian dan berikan mereka gaji paling kecil 30 juta rupiah supaya dia fokus kerja, tandasnya. Kamarudin Simanjuntak samakan polisi layaknya ayam. Mereka budak mafia. Kamarudin Simanjuntak yang merupakan pengacara keluarga mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kembali membuat pertanyaan heboh. Kali ini dirinya menuding mental anggota kepolisian sangat buruk. Mental polisi itu sangat buruk. Kalau nggak dikasih uang, nggak mau kerja. Jadi mentalnya mental uang, kata Kamarudin dalam sebuah diskusi yang disiarkan melalui YouTube Oligarki Channel pada Rabu 19 Oktober 2022. Dirinya bahkan tidak ragu menyamakan mental kepolisian layaknya mental ayam yang bisa disetir apabila dikasih makanan. Hal ini karena katanya anggota kepolisian saat ini lebih mengabdi kepada mafia yang bisa memberikan banyak uang. Jadi mereka itu jadi budak-budak mafia, baik itu mafia tanah, mafia hukum termasuk mafia narkoba, judi online, ucapnya.
Kamarudin menganggap situasi tersebut bisa terjadi lantaran gaji anggota kepolisian yang nominalnya begitu kecil, bahkan ada yang di bawah UMR. Akibatnya, bukan mengabdi kepada masyarakat bahkan negara, kini anggota kepolisian dianggap Kamarudin lebih manut kepada mafia. Itu juga yang mengakibatkan banyaknya anggota kepolisian memiliki harta melimpah bahkan melebihi seseorang penguasa. Uang mereka itu, aset mereka itu rata-rata ratusan miliar hingga triliunan rupiah. Ini kan ajaib, terangnya. Kamarudin kemudian memberikan masukan agar gaji anggota kepolisian dinaikkan supaya bisa lebih fokus bekerja. Solusinya adalah kita harus rekrut kepolisian dan berikan mereka gaji paling kecil 30 juta rupiah supaya dia fokus kerja. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.